Sikat bandar narkoba, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Slamet pribadi. Pak Slamet, ini kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh penegak hukum, mereka melakukan pemusnahan barang bukti atau disebut ya pemusnahan barang bukti narkoba segala macam itu sering kali dilakukan. Bagi masyarakat memang kita melihat bahwa penegak hukum memang sungguh-sungguh bekerja dalam hal itu, tapi kok dampaknya itu belum signifikan terasa di masyarakat. Kan itu sebetulnya yang pengen kita bahas. Nah, kalau kita sudah menyatakan perang, mestinya kita punya timetable gitu harapannya Pak Slamet. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bahwa perang ini betul-betul kita menangkan? Dari sisi konsep harusnya secepatnya. Karena kita kan aparat itu ada tugas pokok dan fungsi, melaksanakan tugas sesuai dengan amanah pemerintah, amanah negara, dan amanah undang-undang. Sekali lagi, kebijakan pemerintah itu harus diimbangi dengan kebijakan masyarakat, partisipasi masyarakat, wish masyarakat, keinginan masyarakat itu harus match. Kalau tidak match, ini kebijakan nggak jalan. Maka masyarakat juga ikut partisipasi, masyarakat juga harus bisa mengkontrol kebijakan itu supaya sambung, supaya sambung antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara partisipasi masyarakat, artinya masyarakat harus betul-betul diyakinkan, diberi dorongan bahwa ayo jangan takut, lapor ke kita, kan seperti itu, harus disosialisasikan karena perasaan intimidatif, terintimidasi, perasaan pesimis, perasaan nggak percaya sama penegak hukum, sangat. Itu kan harus dihilangkan. Nah, itu nggak mungkin bisa hilang kalau memang penegak hukum tidak meyakinkan masyarakat bahwa mungkin ada beberapa orang oknum, tapi kita sungguh-sungguh berperang melawan ini. Ya, penegak hukum itu adalah alat perubahan sosial. Yang tidak dinamis menjadi dinamis, yang sudah dinamis menjadi lebih baik. Kalau kehadiran penegak hukum atau aparat itu tidak memberikan efek perubahan sosial yang positif, percuma tindakannya. Percuma, ini percuma. Saya garis bawahi, artinya percuma? Iya, konsepnya, programnya, implementasinya, kebijakannya percuma kalau tidak memberikan efek perubahan sosial yang positif. Seperti saya tanyakan tadi, memberikan manfaat. Presiden konkret dan sinergi. Nah, inilah bahwa perlunya sinergi dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan penegak hukum itu tidak menjadi agen perubahan yang positif, itu percuma. Ini kan sebetulnya masyarakat kita bukan hanya berubah, tapi semakin pesimis dengan penegak hukum. Boleh dong kalau saya katakan ini sia-sia punya penegak hukum sebetulnya, kalau memang itu malah berdampak negatif pada kita. Harusnya kan kita merasa diayomi, merasa dilindungi dengan adanya penegak hukum, gitu kan? Trust itu menjadi satu hal yang penting loh, penegak hukum. Kepercayaan kepada penegak hukum perlu, sangat penting. Rasa pesimistis itu harus dihilangkan. Itu semua memang gara-gara kebijakan, gara-gara tataran implementatif person yang menyimpang. Satu dua, tapi ternyata bukannya satu dua, terlalu banyak. Satu dua di satu daerah, tapi banyak sekali daerah. Daerah kita udah banyak. Nah, ini memang persoalan di dalam penegakan hukum, persoalan di dalam tataran implementasi. Jadi tidak semua masyarakat bisa puas dengan kinerja aparat, khususnya soal narkotika. Boleh nggak kalau saya katakan dalam upaya perang melawan narkoba ini, penegak hukum adalah panglima perangnya? Iya. Ya, karena di dalam hukum itu ada tiga, bisa aparatnya, bisa regulasinya, bisa juga budaya hukumnya. Itu yang harus dibangun. Aparat adalah salah satu komponen untuk membangun hukum. Tapi kalau aparatnya nggak dipercaya, terus gimana? Kalau kita bicara penegak hukum, itu masih ada polisi, ada MA dan jajarannya, ada juga Kemenkumham. Tapi kalau dari BNN sendiri, apa yang bisa kita adakah jaminan artinya bagi masyarakat bahwa masyarakat betul-betul bisa menggantungkan, kalau boleh menggantungkan gitu, dan percaya dengan BNN bahwa BNN akan betul-betul sungguh-sungguh dalam artian dalam berperang melawan narkoba? Harus bisa menjamin, harus bisa dipercaya, harus bisa melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya. Harus, karena memang aparat dilengkapi dengan sarana dan prasarana, bahkan sampai dengan senjata.
aparat dilengkapi dengan gaji, Ya. aparat juga dilengkapi dengan honor dan sebagainya. Ya. Itu adalah sebuah amanat yang diberikan kepada aparat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan itu harus dijamin. Itu ada sumpahnya nggak sih sebetulnya Pak Slamet? Ketika Aparat mereka penegak hukum ketika mau dilantik ada sumpah. ada sumpahnya. Penyidik ada etika profesi, ada sumpah sebagai penyidik, nggak bisa main-main. Artinya sebetulnya ketika mereka menyimpang itu sudah melanggar sumpah dan etik mereka. Melanggar hukum, melanggar kode etik. Oke, Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Oke, terima kasih.